Selamat siang, perkenalkan nama saya Angela Mitratulak dengan NIM 222611090. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menerapkan YOLO untuk mendeteksi masker pada aplikasi. Yang pertama, pengumpulan data. Dimulai dengan mengumpulkan gambar. Mengumpulkan gambar yang berisi objek yang ingin kita deteksi. Dalam kasus ini masker, pastikan bahwa gambar yang memiliki variasi yang cukup seperti sudut pandang, pencahayaan, latar belakang, ukuran masker, dan jumlah data. Yang kedua, labeling atau anotasi. Labeling adalah tandai gambar dengan kotak batas atau bounding box yang menunjukkan lokasi masker pada setiap gambar. Yang kedua, format anotasi. Gunakan format anotasi yang kompatibel dengan YOLO, seperti format YOLO V5. Dalam kasus ini kami menggunakan YOLO V2. Tools labeling. Gunakan tools labeling seperti labeling atau VGG image annotator untuk membantu dalam proses labeling. Yang ketiga yaitu pre-processing. Yang pertama, resize. Ubah ukuran semua gambar ke resolusi yang sama, misalnya 416 x 416 pixel. Yang kedua, normalisasi. Membagi nilai pixel setiap gambar dengan 255 untuk menormalkan nilai pixel ke rentang 0 hingga 1. Berikutnya, augmentasi data. Meningkatkan jumlah data dengan augmentasi data seperti rotasi, yaitu memutar gambar secara acak, flick horizontal, cerminkan gambar secara horizontal. Dan berikutnya, brightness atau ubah tingkat kecerahan gambar. Yang keempat, melatih model YOLO. Yang pertama itu memilih model YOLO, yaitu memilih model YOLO yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ada beberapa varian YOLO seperti YOLO V3, YOLO V4, dan YOLO V5. Konfigurasi model. Sesuaikan konfigurasi model YOLO seperti yang pertama, jumlah layer. Menentukan jumlah layer dalam model. Yang kedua, ukuran filter, yaitu menentukan ukuran filter pada setiap layer. Yang berikutnya, learning rate, yaitu menentukan kecepatan model belajar. Yang berikutnya, melatih model, yaitu menggunakan data pelatihan berlabel untuk melatih model YOLO. Berikutnya, TensorFlow atau PyTorch. Menggunakan framework deep learning seperti TensorFlow atau PyTorch untuk melatih model YOLO. Berikutnya yaitu testing YOLO. Data uji yang pertama yaitu menggunakan data uji yang terpisah dari data pelatihan untuk mengevaluasi kinerja model YOLO. Yang kedua, metrik evaluasi, yaitu menghitung metrik evaluasi seperti precision, proporsi deteksi yang benar, Richel atau proporsi objek yang terdeteksi, map atau mean average prediction atau skor rata-rata prediction dari Richel. Yang berikutnya, tuning model sesuai parameter model YOLO untuk meningkatkan kinerja jika diperlukan. Berikutnya, menyimpan model YOLO. Menyimpan model YOLO yaitu disimpan model YOLO yang dilatih untuk digunakan di aplikasi deteksi masker. Berikutnya, format model. Menyimpan model dalam format yang kompatibel dengan aplikasi yang dibutuhkan, misalnya PT atau PyTorch. Selanjutnya kita akan melihat contoh program yang dibuat untuk mendeteksi pengguna masker atau tidak menggunakan masker. Codingan pertama ini adalah codingan atau code yang mengimpor library. CV2 ini untuk memproses gambar dan video.
dan selanjutnya untuk membuat model deep learning dan untuk memanipulasi data numerik. Selanjutnya kita akan membuat codingan-codingan yang akan digunakan sebagai pengantar untuk membuat program untuk pendeteksi wajah yang untuk pengguna masker atau tidak memakai masker. Selanjutnya model ini dilatih untuk mengenali wajah yang memakai masker dan tidak memakai masker. File model deep learning yang telah kami latih dan dataset yang relevan. Selanjutnya, jika kode ini di-run, di sini agak cukup lama karena kebetulan laptop saya penyimpanannya kecil. Nah, di sini programnya sudah jadi tentang mendeteksi objek, yaitu penggunaan masker atau tidak, namun program ini belum menampilkan tulisan memakai masker atau tidak. Jika model memprediksi bahwa masker dipakai, label mask on dengan warna hijau akan ditampilkan. Jika tidak, label no mask dengan warna merah akan ditampilkan. Output video akan ditampilkan dalam jendela bernama mask detection. Kesimpulannya, setelah kegunaan dari program ini, yaitu program ini dapat digunakan untuk deteksi masker secara real time di tempat umum seperti kantor, stasiun, atau sekolah. Untuk pengembangan lebih lanjutnya, mungkin menggunakan model yang lebih akurat atau menambah kemampuan untuk mendeteksi lebih dari satu orang secara bersamaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.